갚을게요. 어떻게 알아가지고? 몸으로 해? 한 판 더 해. 왈데 없는 년 먹여주고 재워주고 기술까지. 독립한 것뿐이야. 이 자리에 오신 이의 공정한 진행과 비밀 유지를 위한 조치입니다. 지금 다시 Halo kaum santuy budiman, gimana kabarnya? Enjoy? Industri perfilman Korea seakan tidak pernah kehabisan ide untuk menampilkan tayangan yang menarik untuk penikmatnya. Korea sendiri dikenal memiliki sejumlah film dan serial berkualitas yang menjadi tontonan favorit bagi penggemarnya. Kini terdapat satu serial baru lagi yang berjudul Squid Game. Serial ini memperlihatkan beberapa permainan yang terinspirasi dari permainan anak-anak yang populer di Korea pada tahun 1970-an. Namun yang berbeda adalah permainan ini didesain untuk membunuh para peserta yang gagal. Bagaimana keseruan alur cerita film Squid Game? Langsung aja kita masuk ke videonya. Di awal film kita diperlihatkan dengan adegan permainan anak-anak. Permainan tersebut adalah sebuah permainan cumi-cumi, di mana penyerang harus melewati penjaga sesuai gambar di tanah, dan penjaga harus menjaganya agar tidak bisa lewat. Kemudian scene berganti di sebuah rumah sederhana dan kita diperlihatkan dengan seseorang yang sedang makan bersama ibunya. Pria itu adalah Ki-hun. Dia adalah seorang pria pengangguran yang telah bercerai dengan istrinya. Dan dia juga mempunyai seorang putri yang bernama Gayong. Kehidupan Ki-hun terlihat kacau. Bahkan untuk membeli kado untuk anaknya yang ulang tahun, ia meminta kepada ibunya yang sudah tua. Setelah ibu Ki-hun pergi bekerja, Ki-hun malah mengambil ATM ibunya dan Ki-hun pun mencoba mengambil uang yang ada di ATM ibunya itu. Meskipun awalnya salah memasukkan PIN, ia berhasil di kesempatan terakhir setelah memasukkan tanggal lahir anaknya. 이 엄마 생일 같은 거 해봐. 엄마 생일. 노인네가 매년 그 음료수. Ternyata uang yang diambil Ki-hun dari ATM ibunya dia gunakan untuk berjudi. Ki-hun sempat kalah dalam menebak taruhannya. Namun di kesempatan kedua ia berhasil memenangkan taruhan itu, di mana ia berhasil menebak juara pertama dan juara kedua. Ki-hun terlihat sangat senang karena kemenangan itu. Setelah ia mengambil uang kemenangan itu, Ki-hun langsung menelpon anaknya yang saat itu sedang ulang tahun. Ia pun berjanji akan memberikan kado yang spesial untuk anaknya itu. Namun kemudian tiba-tiba seseorang datang mengejarnya. Ki-hun pun lari terbirit-birit sampai ia bertabrakan dengan seorang wanita. Ternyata Ki-hun mempunyai utang yang begitu besar. Saat Ki-hun akan membayar hutangnya, dan ternyata Ki-hun baru sadar uangnya telah diambil oleh wanita yang bertabrakan dengan dia tadi. Karena Ki-hun tak mampu membayar hutangnya, para penagih hutang itu mengancam Ki-hun jika tidak bisa membayar, maka orang tersebut akan mengambil ginjal Ki-hun. Dengan sisa-sisa uangnya, Ki-hun memainkan permainan boneka capit untuk mendapatkan kado bagi anaknya. Namun usahanya selalu gagal untuk mendapatkan boneka itu. Hingga datang seorang bocil yang memberikan bantuan kepadanya. Dan dengan bantuan bocil itu, Ki-hun pun berhasil mendapatkan hadiah, sehingga hatinya sangat senang. Saat bertemu dengan anaknya, Ki-hun melihat anaknya sedang merasa bersedih. Dan ia pun berusaha menghibur agar anaknya tetap bahagia. Ki-hun lalu memberikan kado dari hadiah yang didapatkannya tadi. Dan ternyata isi kotak itu adalah pistol korek api. Tentu hal itu tak sesuai yang diinginkan oleh anaknya. Ia pun berjanji di ulang tahun berikutnya ia akan datang dan memberikan kado ulang tahun yang lebih istimewa. Namun terlihat Gayong anaknya itu memasang wajah seperti ada sesuatu yang dia sembunyikan. Keesokannya saat Ki-hun ingin ke tempat perjudiannya, ia terlambat untuk naik kereta. Dan saat akan menunggu kereta berikutnya, ia pun didatangi oleh seseorang misterius yang menawarkan sebuah permainan. Jika Ki-hun berhasil memenangkan permainan ini, ia akan mendapatkan 1.000 won. Ia pun menyetujui hal tersebut. Ki-hun diberikan pilihan untuk memilih warna. Di ronde pertama, Ki-hun mengalami kekalahan. Dan karena Ki-hun tak memiliki uang 1.000 won, orang tersebut menampar Ki-hun sebagai bayarannya. Permainan pun terus berlanjut dan Ki-hun pun mengalami kekalahan demi kekalahan sampai kereta pun tiba. Mereka pun masih tetap melanjutkan permainannya. Wajah Ki-hun terlihat sampai merah karena kena tampar. Hingga akhirnya Ki-hun berhasil menang untuk pertama kalinya karena terbawa emosinya berencana memukul kepala orang itu. Namun orang tersebut segera menghentikan Ki-hun dan langsung memberikan 1.000 won. Orang itu juga memberikan identitasnya jika Ki-hun ingin bermain lagi. 너 이리 와. 나 면상이를 내.
Ki-hun yang bahagia telah mendapatkan uang pergi membeli ikan ke pasar untuk makan malam bersama ibunya. Dan ketika jalan pulang, ia juga tak lupa memberikan sepotong ikan untuk kucing yang kelaparan yang ia lihat di tepi jalan. Sesampainya di rumah, Ki-hun memberikan beberapa uang untuk ibunya. Namun ibu Ki-hun tak mau menerima karena sudah menduga kalau uang itu adalah hasil dari judi. Di sini ibu Ki-hun juga mengatakan kalau putrinya akan dibawa oleh mantan istrinya ke Amerika. Lalu ibu Ki-hun memohon agar ia saja yang merawat putrinya, karena cucunya itu merupakan harta yang paling berharga bagi dirinya. Demi agar mendapatkan hak asuh anaknya, Ki-hun menghubungi kartu nama yang diberikan orang di stasiun kereta tadi untuk mendapatkan uang dengan mengikuti permainan demi putri tercintanya. Lalu Ki-hun dijemput oleh sebuah mobil Daihatsu Grand Max dan orang yang menjemputnya juga berlagak aneh pun dengan memakai masker gas. Dengan rasa curiga, Ki-hun masuk ke dalam mobil tersebut dan benar saja keluar obat bius dari dalam mobil itu yang membuat dia pingsan. Saat terbangun, ia terkejut karena terbangun di sebuah ruangan yang luas dan memakai pakaian seragam berwarna hijau. Di tempat itu juga terdapat banyak orang yang memakai baju yang sama dengannya. Ki-hun mulai melihat keadaan sekitar. Ia juga bertemu dengan seorang kakek yang menghitung jumlah orang di sana. Di tempat itu tiba-tiba terjadi perkelahian. Ki-hun langsung mengenali wanita yang berkelahi itu ialah wanita yang pernah mengambil uang darinya. Di tengah perkelahian yang semakin memanas, tiba-tiba datang sejumlah orang bertopeng yang menjelaskan kalau mereka akan memainkan permainan yang berhadiah 45,6 miliar won. Hal ini tentu tak langsung dipercayai oleh semua orang. Lalu orang bertopeng tersebut menjelaskan tentang data-data para pemain agar mereka percaya. Kemudian orang bertopeng itu mulai memberikan surat kontrak kepada semua orang untuk menyetujui aturan permainan. Setelah menandatangani kontrak, mereka pun diajak ke sebuah ruangan untuk memindai wajah mereka masing-masing. Dan terlihat seseorang sedang memperhatikan semua data itu. Kemudian mereka memasuki sebuah tanah lapang. Di tempat itu Ki-hun juga bertemu dengan teman masa kecilnya yang bernama Sang-woo. Permainan pun dimulai, di mana jika boneka besar yang berada di depan mereka berhitung, mereka diberi waktu untuk berlari ke depan. Namun mereka harus diam jika boneka tersebut berbalik ke belakang. From Mass speaking. Preparations for the first game are complete. 뭐냐? 존나 이상하게 생겼네. 피었습니다를 외치는 동안 전진할 수 있으며 100만 원 밥. 콜? 결승선에 들어오는 분들은 통과입니다. Terlihat seorang anak muda di tempat itu meremehkannya. Dan begitu permainan dimulai, anak muda itu malah bergerak dan dia pun tereliminasi dengan ditembak. Namun di sini semua orang belum sadar. Mereka yang kebingungan tetap melanjutkan permainan. Namun saat temannya mengecek dan keluar darah dari mulutnya, ia pun terkejut dan berlari. Hingga ia juga tertembak juga dan hal itu membuat semua orang kaget. Semua orang di tempat itu mulai panik. Dan mereka berusaha kembali ke pintu masuk awal tadi. Akan tetapi tembakan demi tembakan membunuh setiap orang yang bergerak. Semua orang yang tersisa kini sadar bahwa permainan ini bukanlah permainan yang biasa. Seorang kakek tua berusaha mengikuti jalannya permainan dan hal itu pun diikuti oleh semua orang lainnya. Seiring berjalannya waktu, beberapa peserta tetap gugur. Kini waktu permainan hanya tinggal 1 menit, sehingga mereka harus segera menyelesaikan permainan itu. Tampak seseorang misterius sedang mengawasi jalannya game ini dari ruang rahasia melalui layar CCTV. Ia adalah otak di balik game mengerikan tersebut dan terlihat puas menyaksikan seluruh kekacauan yang terjadi pada para peserta yang berusaha melarikan diri. Kembali ke permainannya, waktu tinggal beberapa detik lagi. Ki-hun terpeleset oleh tangan mayat. Namun untungnya dia berhasil diselamatkan oleh seseorang. Sebagian orang sudah mencapai finish. Ki-hun berlari sekuat tenaga agar mencapai finish sebelum waktunya habis. Let me see Jupiter and Mars. Untungnya Ki-hun berhasil melewati garis finish dan peserta yang tak mampu melewati garis semuanya mati tertembak karena gagal.
번째 게임을 통과한 참가자 여러분. 이럴 수 받는 데잖아. 게임을 이긴 거 우린데. 네, 여기서 뭐라도 해보다 죽을 겁니다. 이 새끼가. 사장님, 감사합니다. 했더니 살인자들이 그래요 나가세요 라고 했다. 돈을 준다고 해서 돈이요? 아닌다더니 주식을 한 거야? 주식은 그렇게. 누구 선물을 얼마나 비싼 걸 산 거야? 집에도 안 들어오고 돌아다니다가 이제 나타. 내가 그냥 이래 누워 있으면. 지금 짐을 빼주셔야 되는데. 취객이에요? 그냥 미친놈이야. 월급 주세요. 야, 한국 식당 많아. 그래. 올 때 뭐 사오지 말어. 응? 엄마는 아무것도 필요 없어. 인연이 있나 보네. 죄송합니다. 얼마 전에 제가 지금 누굴 도울 수 있는 처지가 아닙니다.